Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada pembelajaran yang terakhir pada tema 5, subtema 1, PB yang ke-6. Itu artinya nanti kita akan melakukan dan kalian melaksanakan evaluasi akhir subtema yang pertama. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada 3 bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran. Kemudian mempresentasikan clipping tentang usaha mempersatukan NKRI. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik. Kita mulai dari yang pertama, coba diperhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, pada gambar yang ada di layar kalian, ini terlihat yang namanya ekosistem gurun. Di situ ada beberapa hewan yang hidup di sana. Ini akan berbeda bila kalian melihat ekosistem seperti hutan atau yang lainnya. Mulai pada literasi tentang perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun juga penurunan jumlah. Misalnya, pada musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman akan tumbuh dengan sangat baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah populasi tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Nah, anak-anak, peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim tersebut. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu saja kurang daripada musim penghujan. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan pun juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim tersebut. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah adanya bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan juga banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem di sekitar kita. Nah, anak-anak, dari literasi tersebut, coba kalian perhatikan dan renungkan. Pernahkah kalian melakukan sesuatu kegiatan yang bisa merubah ekosistem di lingkungan sekitar kalian? Oke, itu untuk bahasan yang pertama tentang literasi ekosistem, perubahan ekosistem di lingkungan sekitar kita. Kita lanjutkan untuk bahasan yang kedua, yaitu mempresentasikan informasi yang diperoleh atau mempresentasikan clipping yang sudah kalian buat pada pembelajaran sebelumnya. Cara atau langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah menentukan sikap tubuh. Dalam mempresentasikan informasi atau clipping, badan kita harus tegak. Selanjutnya, kontak mata. Saat presentasi, lakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi diingat-ingat, seperti kalian jika maju di depan kelas, maka mata kalian harus tertuju pada pendengar yang ada di depan, bukan menengok ke bawah atau ke atas. Yang ketiga adalah penggunaan lafaz dan intonasi haruslah jelas supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengar.
Terakhir, pemilihan kata harus tepat dan santun saat melakukan presentasi. Nah, anak-anak, kita masuk ke ayo berlatih. Di waktu luang kalian, silahkan berlatih beberapa soal berikut. Perhatikan untuk soal yang pertama, apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem? Kedua, kegiatan manusia seperti apa sajakah yang dapat memengaruhi ekosistem? Yang ketiga, usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Terakhir, sebutkan paling sedikit 2 lagu nasional bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Nah, di akhir pembelajaran ini, ayo renungkan. Silahkan jika kalian punya waktu luang, tuliskan usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air pada bangsa dan negara kita. Sikap apa sajakah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Serta bagaimana perasaanmu ketika mendengar berita tentang peristiwa-peristiwa yang memecah belah persatuan bangsa. Di waktu keluarga kalian bersama orang tua sehabis mereka bekerja, silahkan bekerja samalah dengan orang tuamu dengan cara mencari gambar yang menunjukkan salah satu bencana alam yang pernah terjadi di daerahmu atau di Indonesia. Dengan menggunakan gambar tersebut, mintalah orang tuamu untuk menceritakan peristiwa tersebut, akibat yang ditimbulkan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari bencana tersebut. Baik, anak-anak, kita selesai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat pada kalian semua. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan akhir subtema 1 dengan jujur, teliti, dan sungguh-sungguh. Ustazah akhiri. Bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.